Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Nah, judul perikop itu adalah hal menghakimi. Saya akan membacakan perikop ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Kristus mengajarkan tentang bagaimana kita menilai atau menghakimi orang lain. Nah, Kristus memberikan suatu prinsip yang penting bagi kita sebelum kita memberikan penilaian kepada orang lain, yaitu memastikan bahwa kita mampu melihat persoalan atau orang tersebut dengan jelas. Karena itu Kristus mengajarkan bahwa kita harus mengeluarkan terlebih dahulu balok dari mata kita sebelum kita mengeluarkan selumbar dari mata orang yang kita nilai tersebut. Saudara, inti dari perikop ini adalah Kristus mengajarkan kita untuk memperhatikan atau mengenali bahwa hati kita memberikan pengaruh yang sangat besar kepada cara kita memandang orang lain. Jika kita membenci mereka, maka kita cenderung untuk melihat apapun yang orang lain katakan pada dasarnya sebagai sebuah kesalahan, apapun yang mereka lakukan, karena ada kebencian di dalam hati kita. Hal ini karena kita tidak mampu melihat persoalan dengan jelas, dan kita tidak mampu melihat orang tersebut dengan jelas, karena penglihatan kita tertutup dengan selaput kebencian. Kita diminta untuk tidak langsung menghakimi orang yang bersikap buruk kepada kita, tapi kita diminta untuk memahami mereka. Mungkin saja mereka melakukan itu karena terpaksa, atau mungkin saja ada fakta-fakta yang lain yang kita tidak melihat, kita tidak mengenal, dan kita hanya melihat sebagian dari fakta tersebut. Begitupun saudara, kalau kita mendapat penilaian buruk dari orang lain, kita pun harus sadar bahwa orang tersebut mungkin tidak memahami hal-hal yang ada pada diri kita, sehingga mereka menilai kita hanya dari sebagian fakta yang mereka kenal. Nah, sebagai orang Kristen kita harus belajar untuk berkata jujur dan melihat segala sesuatu apa adanya. Kristus mengajarkan kita untuk berkata ya jika ya, dan katakan tidak jika memang itu tidak. Dan kita tidak akan mampu untuk berkata ya atau berkata tidak jika kita tidak mengangkat balok dari mata kita. Atau dengan kata lain, jika kita tidak membersihkan pandangan mata kita dari kecurigaan dan kebencian kepada orang lain, maka kita tidak dapat melihat orang lain apa adanya. Karena itu saudara, marilah kita belajar untuk membersihkan mata batin kita dari setiap kebencian, dari setiap prasangka, dan dari setiap kecurigaan, sehingga kita dapat mengasihi orang lain dengan penuh ketulusan. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada orang-orang yang tidak saudara sukai atau saudara benci dalam kehidupan saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk dapat membersihkan batin saudara dari kebencian kepada mereka, sehingga saudara dapat mengasihi mereka dengan penuh ketulusan.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk membersihkan batin saudara dari kebencian kepada orang lain, sehingga saudara dapat mengasihi mereka dengan penuh ketulusan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia bagi kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami juga boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kami bersyukur buat seluruh anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sekarang Bapak, kami akan menjalani kehidupan kami, ajar kami untuk membersihkan batin kami dari segala macam kebencian dan kecurigaan dan prasangka buruk terhadap orang lain, sehingga kami dapat memandang mereka dengan jelas seperti bagaimana Engkau memandang mereka. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.